sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona paracu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasyabawiyam Neskalang niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Swaru parania kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Kemeriahan perayaan Tahun Baru di kawasan Kuta.
Kesenian Bondres hibur pengungsi Gunung Agung. Melepas Matahari 2017 dalam penutupan Denpasar Festival. Wakil Presiden Yusuf Kala berkunjung ke pos pengungsian Gunung Agung di Desa Rendang. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan hadirkan beragam berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami sajikan hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, kemeriahan perayaan Tahun Baru di Pulau Dewata, Bali sangat terasa di Kuta. Nah, ini dia, berikut adalah liputan saya bersama dengan Andi Setiawan langsung di Pantai Kuta. Inilah keseruan dari malam pergantian tahun di Pulau Dewata, Bali, penuh dengan gegap gempita kebahagiaan tentunya, dan pastinya juga dengan pesta kembang api yang meriah sekali ini. Nah, saya berada di spot yang memang sangat strategis ya. Dari sini kita bisa melihat kembang api yang sangat meriah di sepanjang Pantai Kuta tepat di belakang saya. Memang kawasan Kartika Plaza di Kuta ini, tepatnya di Discovery Shopping Mall, adalah tempat yang tepat jika ingin menghabiskan malam tahun baru di Bali. Tidak hanya dipadati oleh pengunjung dari Bali saja, namun juga banyak sekali wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara yang datang ke sini untuk sama-sama menantikan detik-detik pergantian 2017 ke 2018. Salah satunya sebelah saya nih, ada Arfa dari India. Hello Arfa, how are you? Hi. Okay, Arfa, tell me, what is your wish for 2018? Oh, I would like to have a good health and lots of wealth to travel all around the world and to celebrate New Year's like this. Okay, amen to that. Thank you so much and happy holidays. Good luck for this year. Okay. Nah, itu dia Arfa dari India, dan juga memang pesta kembang api ini akan terus berlangsung semeriah ini sampai dengan pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Ada banyak juga live music yang bisa menghibur para pengunjung di tempat ini. Sekali lagi selamat tahun baru dan juga semoga 2018 semakin baik. Berbeda dari suasana Tahun Baru di Bali Selatan tanpa kembang api dan terompet, warga pengungsi bencana erupsi Gunung Agung merayakan malam pergantian tahun dengan hiburan seni Bondres. Beginilah suasana perayaan malam tahun baru di pos pengungsian UPTD Pertanian Desa Rendang, Karangasem. Tanpa pesta kembang api ataupun trompet, warga dihibur oleh kesenian Bondres atau lawak tradisional Bali. Gaya guyonan khas Bondres membuat warga tertawa. Berlangsung dengan sederhana, namun pengungsi merasa sangat terhibur. Terlebih selama berada di pengungsian, mereka sangat jarang mendapat hiburan. Mereka berharap di tahun 2018 kondisi Gunung Agung kembali kondusif, sehingga mereka dapat pulang ke rumah dan menjalankan aktivitas dengan normal. Terhibur Pak ya? Ya, hibur ya. Pengungsinya Bisa menghilangkan stres Pak ya juga ya? Untuk perayaan tahun baru waktu tahun lalu di mana Pak? Kalau bapak saya itu satu tahun saya lalu itu saya ke pasar. Tapi dengan ada hiburan ini Bapak terhibur ya? Ya, terhibur. Pelawaknya lucu nggak Pak? Lucu ya. Lucu ya? Seneng ya. Sering nonton Pak ya? Lawak kayak gini? Nggak ada lawak seperti ini. Cara ini aja. Saat ini terdapat 1.500 jiwa lebih warga yang mengungsi di posko pengungsian UPTD Pertanian Desa Rendang. Sebagian besar berasal dari desa zona merah radius di bawah 6 km dari puncak Gunung Agung. Sudah hampir 3 bulan mereka mengungsi saat Gunung Agung dinyatakan kritis pada September lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Masyarakat di Kota Denpasar juga punya acara tahun baru yang seru. Ya, melepas matahari 2017 dengan menyaksikan berbagai parade seni budaya pada penutupan Denpasar Festival 2017. Berbagai pertunjukan seni budaya serta tradisi yang berasal dari 4 kecamatan di wilayah Denpasar mewarnai penutupan Denpasar Festival 2017 Minggu petang. Ribuan pengunjung memadati area catur muka Kota Denpasar untuk menyaksikan kemeriahan Denpasar Festival yang telah berlangsung selama 3 hari sejak dibuka pada Kamis lalu. Tiap kecamatan mempersembahkan berbagai pertunjukan, seperti pertunjukan ngerebong ini. Tradisi ngerebong berasal dari Kecamatan Kesiman, Denpasar Timur. Dengan balutan seni, puluhan penari menceritakan asal-muasal tradisi ngerebong melalui sebuah pamentasan. Dan yang tak kalah menariknya adalah tradisi omet-ometan yang berasal dari Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Demi menghibur pengunjung, puluhan pemuda-pemudi tak canggung menyuguhkan seni tradisi ini, layaknya tradisi yang sesungguhnya, yakni berpelukan, tarik-menarik hingga disirami air. Pertunjukan omet-ometan mengundang gelak tawa dari masyarakat dan undangan yang hadir termasuk dari Menteri Koperasi dan UMKM Puspa Yoga. Wali Kota Denpasar Rai Mantra menjelaskan, suguhan pawai seni budaya ini untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait potensi seni budaya yang ada di Kota Denpasar. Ya, ini masalahnya bukan omen-omenan aja. Kebetulan di omen-omenan itu merupakan suatu hal yang daya tariknya sangat tinggi. Tapi dalam hal ini dengan judul inovasi dan rawat warisan budaya ini, ya, masing-masing kecamatan itu kita mengetahui apa yang menjadi potensi budayanya, seni budayanya. Dan kita tahu itu merupakan suatu hal yang sakral yang dilaksanakan, yang di sini diaplikasikan untuk kita lebih mengetahui potensi kesakralan itu sendiri. Kegiatan penutupan Denpasar Festival ke-10 ini sekaligus untuk melepas matahari terakhir di tahun 2017. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tahun 2017 baru saja berlalu. Memasuki tahun baru 2018, berbagai harapan diungkapkan masyarakat Bali dari berbagai profesi. Apa saja harapan mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Om Swastiastu, Rajang Nyangre Wanti Warse, Ruang Tali Pulau Kudus, Sanda Jagirau. Harapan kami semoga di tahun 18 ini Bali menjadi aman, isu Gunung Agung akan cepat pulih sehingga pariwisata pulih kembali. Dari pariwisata yang pulih kembali, kami seniman dan budayawan dapat berkreativitas seperti mana biasa sehingga perekonomian di Bali menjadi normal kembali. Om Santi 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 Om. Kita berharap kondisi ini akan menjadi semakin baik, dan tentu karena kita di Bali hanya punya pariwisata, tentu kita berharap pariwisata ini akan terus semakin maju. Bali sebagai destinasi populer di dunia akan semakin populer lagi, dikenal oleh banyak negara dimanapun itu. Selamat Tahun Baru 2018, supaya tidak ada bencana apapun tidak ada di daerah Bali ini, supaya saya ini tidak pernah mengalami namanya pengungsian lagi. Cuma inilah yang saya harapkan, cuma satu kali ini saja yang saya harapkan, yang pernah saya dapatkan mengungsi itu. Semoga di tahun 2018 kehidupan saya bisa lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Harapan saya adalah Bali ini menjadi tujuan wisata lagi seperti dulu. Kita tahu kemarin erupsi Gunung Agung terjadi, tapi saya berharap kedepannya ini semua akan baik-baik saja. Wisatawan semakin banyak datang ke Bali, masyarakat Bali semakin damai. Biar petani itu bisa kehidupannya lebih maju di tahun 2018. Ya, diperhatikan ini petaninya, biar mencari pupuk lebih gampang, biar kita punya penghasilan untuk menyekolahkan anak-anak. Selamat tahun baru 2018, biar petani kita lebih maju. Libur akhir tahun Bali dipadati wisatawan. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di Net Bali.
Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Wakil Presiden Yusuf Kala mengunjungi posko pengungsian bencana erupsi Gunung Agung Sabtu kemarin. Dalam kunjungannya, Wapres pastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi. Sabtu siang, Wakil Presiden Yusuf Kala berkunjung ke pos pengungsian bencana erupsi Gunung Agung di UPDT Pertanian Desa Rendang, Karangasem. Dalam kunjungannya, Wapres Yusuf Kala berinteraksi langsung dengan pengungsi. Wapres memberikan semangat kepada pengungsi untuk tetap tabah menghadapi bencana. Ia pun memastikan kebutuhan pengungsi seperti logistik, kesehatan, dan pendidikan tetap terpenuhi sampai kondisi Gunung Agung kembali kondusif. Di posko pengungsian UPDT Pertanian Desa Rendang, terdapat 1.500 lebih pengungsi yang sebagian besar berasal dari desa zona merah radius 6 km dari puncak gunung. Di sela-sela kunjungannya, Wapres Yusuf Kala memberikan bantuan paket sembako dan obat-obatan kepada pengungsi. Pokoknya bahayanya di radius maksimum 10 kilo, 8-9 kilo. Jadi tidak perlu khawatir daerah ini, apalagi daerah yang lalai di Denpasar, tidak perlu khawatir apa-apa. Hanya di sekitar sini, karena itu harus menjaga kehidupan tetap sekolah. Sebelum berkunjung ke pos pengungsian, Wapres Yusuf Kala sempat meninjau posko induk Tanah Ampo Karangasem guna memastikan pasokan logistik. Tim Liputan melaporkan untuk Net.
Ya, setelah kemarin Wakil Presiden Yusuf Kala berkunjung ke pos pengungsian, tadi malam pun Wapres masih berada di Bali dan merayakan pergantian tahun 2017 di Pulau Dewata. Ya, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Libur akhir tahun Bali dipadati wisatawan. Kenaikan signifikan terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, baik untuk wisatawan domestik dan juga mancanegara. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan pribadi dari Pulau Jawa mendominasi kedatangan Sabtu kemarin. Pulau Bali masih menjadi magnet wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara meski Gunung Agung masih berstatus awas. Sejak Presiden Jokowi mencabut status tanggap darurat Gunung Agung, wisata Bali mulai mengalami peningkatan signifikan pada perayaan Tahun Baru. Terlihat dari peningkatan wisatawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, lonjakan signifikan kedatangan penumpang terjadi pada 3 hari menjelang Tahun Baru. Minggu pagi, sebanyak 18.000 wisatawan domestik dan 15.000 wisatawan internasional memasuki Bali untuk menghabiskan libur Tahun Baru. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 19% untuk domestik dan 12% untuk internasional. Untuk penerbangan domestik sendiri terdistribusi rata pada musimnya, tapi frekuensi paling tinggi adalah di Jakarta Bali dan Surabaya Bali serta Jogja Bali dan sebaliknya. Untuk internasional? Untuk internasional sebenarnya ini masih Australia sama Singapura. Sementara itu peningkatan wisatawan juga terjadi sejak Sabtu siang di pintu masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk Jembrana. Kendaraan pribadi dan travel yang mengangkut wisatawan dari Surabaya dan Jakarta mendominasi kedatangan. Wisatawan mengungkapkan Bali masih menarik dikunjungi untuk berlibur Tahun Baru. Bali salah satu ikon dunia. Dan kita memang lintasannya dari Sumbawa menuju Jakarta, Bali. Ke lokasi wisata mana saja, Pak? Safari kemarin, Bali Safari, yang belum anak-anak belum ke sana dan kembali ke sana. Untuk pengamanan selama malam Tahun Baru, sebanyak 2.000 personel kepolisian berjaga, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan serta pecalang desa setempat. Surya Sanjaya, Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sejak Gunung Agung mulai menunjukkan aktivitas vulkanis, pariwisata di Bali mulai mengalami penurunan. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Bali aman agar dikunjungi wisatawan? Saksikan perbincangan saya bersama dengan Gubernur Bali, Made Mangkupastika, sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada lalu manis. Sarah Sehan, hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net.
akhir tahun 2017, Bali diterpa cobaan. Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata, kembali menunjukkan keperkasaannya. Memasuki level awas di bulan September hingga mengalami beberapa kali erupsi. Nah, hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang berada pada lereng Gunung Agung yang harus kehilangan rumah mereka, namun juga berdampak pada lini pariwisata di Bali. Kira-kira bagaimana pemerintah Provinsi Bali memandang hal ini dan apa saja langkah-langkah yang dipersiapkan? Simak perbincangan saya bersama dengan Gubernur Bali, Made Mangkupastika. Iya, sekarang saya sudah bersama dengan Gubernur Bali, Bapak Made Mangkupastika. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Gita. Apa kabar, Bapak? Baik, baik, sehat. Iya, baik Pak, kita ngomongin sedikit mengenai Gunung Agung. Ini sudah jadi sebuah berita nasional, Pak ya. Nah, sejak beberapa bulan lalu Gunung Agung mulai masuk ke level 4, level awas, dan mulai erupsi, Pak. Ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di sekitar lereng Gunung Agung, tapi juga sudah sampai ke lini pariwisata. Dari pemerintah Provinsi Bali sendiri, apakah sudah ada prediksi-prediksi Pak yang dilakukan? Kira-kira sejauh mana kira-kira dampak ini akan terus berlanjut? Ya, sebenarnya saya perlu jelaskan dulu yang namanya status awas itu adalah gunungnya. Ya, hanya 8 kilo radius dari puncak gunung. Selebihnya statusnya normal, ya. Lewat dari 8 kilo itu normal. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Ya, jadi sebenarnya bukan seluruh Bali yang statusnya awas itu. Gunungnya, dan itu pun sekitar 8 kilo saja. Ini dulu, jadi dari mindset ini sebenarnya yang kemudian akibat tidak seperti itu, dunia menganggap bahwa seluruh Bali itu dalam keadaan awas. Tidak. Hanya 8 kilo, radius 8 kilo dari puncak gunung itu. Menurut ukuran pusat vulkanologi, maka statusnya awas. Dengan asumsi jika meletus seperti tahun 63. Padahal kondisi real gunung ini tidak seperti keadaan waktu itu. Seperti apa Pak perbedaannya kira-kira yang Bapak tahu? Perbedaannya begini, kalau dulu itu kawahnya kecil, sekarang masih runcing ya. Sekarang kawahnya lebar sekali, 4 kali lipat dari kawah zaman itu tahun 63. Kedua, tahun 63 itu meletusnya itu setelah 100 tahun lebih. Baru meletus. Kalau ini 50 tahunan lebih aja Pak. Sekarang baru 50 tahun. Ya, jadi tenaganya masih belum cukup kuat sebenarnya, di samping kawahnya yang sudah sangat besar. Jadi dari kondisi fisik gunungnya saja, saya kira tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah ini menurut saya perlu kita luruskan. Makanya saya berkata seringkali Bali itu aman, kondisinya normal, kecuali radius 8 kilo dari puncak gunung. So Bali is safe except the radius 8 km from the peak of the mountain. Hanya itu. Itu pun dengan asumsi meletus dahsyatnya sama dengan tahun 63. Asumsi. Nah, ini belum tentu artinya. Belum tentu seperti itu. Kalau meletus seperti dengan material yang keluar menyembur, karena kawahnya kecil, sehingga tekanan jadi besar. Dan inilah loncatannya keluar tinggi, sampailah 8 kilo, 9 kilo. Gitu loh. Tapi sayangnya Pak, walaupun kita pun belum bisa menentukan, belum bisa memberikan kepastian mengenai letusan ini, tapi sudah sangat dirasakan dampaknya Pak di pariwisata. Kira-kira kalau Bapak sendiri, memang. Nah itu bagaimana menanggapi hal ini? Saya mengatakan aspeknya adalah sumber, mindset, berita yang tersebar, pemahaman. Sekarang misalnya contohnya kegempaan, kalian kan pasti pernah ke situ, katanya kegempaan dangkal. Gempa itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi earthquake, ya kan? Abu yang menyembur keluar itu dianggap eruption, karena dibilang letusan.
Kan tadi juga letusan di sini. Apa bahasa Inggris? Eruption. Jadi seru banget. Earthquake berapa puluh kali terjadi. Iya. Letusan sekian ribu meter. Sehingga padahal ya begitu-begitu aja kan. Iya. Nah, kita berapa sih jaraknya pos pantau itu dari puncak gunung 12 itu? km. Hanya 12 km. Semua juga tenang-tenang di situ kok berbulan-bulan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada ketakutan sama sekali. Tidak ada ketakutan sama sekali. Jadi persepsi itu dulu yang harus kita kalau mau bicara recovery. Ya ini kan sudah terjadi sekarang. Dan ingat ya, selama 2 bulan setengah ini, mulai status awas tanggal 22 September, itu penerbangan yang ditutup itu hanya 2,5 hari. Itu hanya 2,5 hari. Masuknya tidak lama kalau. Tidak lama. Kalau itu kan angin bertiup hilang. Dalam keadaan bencana tidak lama. Iya, tidak akan lama. Anggaplah meletus seperti itu, saya bilang itu nggak akan lama. Dan saya jamin tidak ada korban. Kenapa? Karena udah kosong. 8 ini udah kosong. Kalaupun ada yang nyuri-nyuri ke sana, dia pun juga lihat kok. Jadi kalau menurut Bapak sendiri ini masih masalah persepsi dan misinformation saja. Betul. That's it. Itu kuncinya di situ. Jadi berarti bagaimana merecovery ini? Tolong media. Media online, media sosial, semua orang yang para stakeholder di Bali, semua kita memberi penjelasan yang benar. Hanya itu kuncinya untuk recovery. Dan saya yakin sebentar lagi akan begitu. Jadi prediksinya tidak akan, jika informasi telah diberikan dengan baik dan benar, tidak akan lama. Tidak akan lama, ini, Pak. Tidak ada lama. Sebentar lagi juga sudah recover. Optimis seperti itu, Pak? Sangat optimis, sangat optimis. Baik, Pak, selain erupsinya ini, yang orang takutkan adalah, tadi Bapak sempat bilang juga, kalau penutupan bandara, Pak. Ini yang paling banyak dibicarakan dan paling ditakutin juga, Pak. Nah, dari pemerintah Provinsi Bali sendiri, Pak, sudah adakah? Pertama, kenapa takut? Karena tadi kurang informasi. Ini tergantung, kenapa hanya 2,5 hari tutup dalam 2,5 bulan? Karena arah angin. Persoalannya angin saja. Kalau dia tinggi, angin bisa membawa ke selatan, maka itu baik-baik saja. Tutup. Tutup bandaranya. Tapi sekarang ini selama 2,5 bulan ini angin itu ke utara, ke barat. Tiap hari begitu laporan. So what? Tapi yang jadi masalah juga, Pak, adalah tutupnya bandara, walaupun hanya 1-2 hari, tapi itu kan membuat beberapa wisatawan Singapura juga. itu tutup berapa kali kalau ada asap. Kalau dari pemerintah Provinsi Bali sendiri, Pak, ada tidak sih jaminan kenyamanan kalau jika terjadi lagi penutupan bandara? Kita berusaha ya, artinya begini, kan kemarin saya udah kumpulkan juga kalangan pariwisata, tolonglah dibantu, misalnya bahkan beberapa hotel mengatakan mereka free 3 hari loh. Free 3 hari, no cancellation fee, itu sudah kita. Memang kemarin agak kurang tertib, waktu kita ngantarkan mereka ke Surabaya atau ke Bengui. Ada beberapa, terutama para turis yang datang bukan melalui travel bureau. Kalau dia datang melalui travel bureau, itu sudah diurus oleh travelnya masing-masing, bironya masing-masing. Tapi kalau yang datang sendiri-sendiri, online dan sebagainya, itu yang agak stranded, agak kebingungan dia. Hanya itu. Jadi sebenarnya nggak banyak. Hanya beritanya jadi viral. Nah, lagi-lagi pemberitaan. Karena gini, rasa aman itu adalah opini. Perasaan aman itu rasa berdasarkan opini. That's it. Kalau ini bisa kita tanggulangi, selesai urusan. Sebentar lagi Bali fully book lagi. Satu lagi, Pak, ini masih mengenai bandara dan juga masih mengenai penerbangan juga. Beberapa negara pun sudah mengeluarkan travel warning atau travel advice, Pak. Ini bagaimana, Pak? Apalagi Pak kan sudah sempat bertemu dengan konjen-konjen negara-negara sudah juga ketemu sekali. Kemarin saya ketemu dengan konjen dari Tiongkok, Saya juga sudah bicara apa dampak dari travel warning atau travel advice itu. Apa dampak dari penerbangan dari Tiongkok tidak ke Bali dan sebagainya. Tapi beliau mengatakan wisatawan Tiongkok di Bali ternyata masih banyak. Saya juga berterima kasih karena banyak konsulat jenderal yang buka desk di airport untuk menolong warganya. Itu bagus sekali.
bagus sekali. Nah, masalah asuransi kan terkait juga dengan travel warning, Pak, dan juga travel advice ini. Kalau dari pemerintah Provinsi Bali, Pak, bagaimana dengan masalah asuransi ini? Apakah ada kemungkinan pemerintah Provinsi Bali bisa menanggung jika memang ada wisatawan dari negara yang udah terkena travel warning ini ke Indonesia untuk datang ke Bali masih tetap aman dengan asuransi ini, Pak? Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan dana untuk asuransi, itu tidak mungkin. Tapi yang paling mungkin kita bisa berikan tadi, kita mengantarkan ke airport terdekat, no cancellation fee, free stay di hotel selama 3 hari, banyak hotel yang menyiapkan itu. Kemudian perpanjangan visa kalau habis visanya. Saya kira banyak hal yang bisa kita tawarkan. Jadi walaupun tidak ada jaminan untuk asuransinya, tapi kenyamanannya akan tetap. Kita harus mengeluarkan duit itu untuk bayar asuransi kan tidak mungkin. Tapi kenyamanannya akan tetap dijamin ya Pak di Bali ya. Ini makin baik kita mengorganisasi ini. Saya sangat yakin. Karena pemerintah itu harus mikirin pengungsinya dan mengungkirkan ini. Benar. Tidak sepotong ini, pengungsinya harus dipikirkan juga. Logistiknya, tempat tinggalnya yang lebih nyaman, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sangat complicated ya, kreditnya. Kan banyak mereka pinjam duit di bank. Jadi pariwisata satu bagian dari begitu banyak hal. Satu bagian ini. Saya minta tolong dunia pariwisata, kan otaknya hebat-hebat. Mereka para entrepreneur, para pengusaha yang relatif sebenarnya lebih nyaman hidupnya dibandingkan dengan para pengungsi itu. Saya menghimbau, mari kita bersama-sama fight against the bad opinion itu, misunderstanding itu. Tolong seluruh karyawan viralkan, buat testimoni that we are safe. Bali is okay. Nggak ada masalah gitu dong, tolong. Jadi di bold ini Pak ya pemberitaannya. Ya. Nah, kita akan bicara satu lagi Pak, ini mengenai tagar atau hashtag yang Bali aman, benar Pak. Betul. Nah, kita akan bicara tentang ini sesaat lagi pemirsa, tetap di Net Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak. Emang siapa yang boleh lo makan?
Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Anda kembali menyaksikan Net Bali dan saya masih bersama dengan Gubernur Bali, Bapak Mario Mangkupastika. Tadi kita sempat ngobrol Pak mengenai banyak hal, dampak erupsi Gunung Agung dalam pariwisata. Dan juga kita sempat membold mengenai pemberitaan Pak. Nah, ternyata tidak hanya media saja Pak yang memberitakan Bali gitu. Banyak sekali saya sempat melihat teman-teman saya di Instagram, di Twitter, semuanya itu pakai hashtag Bali Aman Pak, untuk mengabarkan bahwa Bali itu baik-baik saja gitu. Dan ini masif Pak. Menurut Bapak sendiri ini penting atau perlukah? Pertama saya terima kasih ya, apresiasi bagi yang seperti itu. Seperti saya katakan tadi, ini harus ada propaganda, counter propaganda yang masif ke dunia, ke seluruh dunia, karena penggunanya ini kan netizen. Benar. Semuanya ini ya, semua yang mengakses ke hashtag itu ya tentu saja membantu kita. Saya yakin sangat membantu. Kalau bisa ciptakan lagi hashtag-hashtag yang lain. Ya, seperti yang katakan tadi, ini ini hanya orang itu rasa kenapa orang nak bawa ke Bali? Karena takut. Satu, takut pada berita nanti kena lahar, kena apa. Kedua, nanti stranded di airport, close. Kan itu yang dia takut. Ya kan? Bahwa seluruh Bali itu dalam keadaan awas, sangat bahaya. Padahal yang terjadi hanya 8 kilo itu. Kedua, ini tergantung arah angin. Dan menurut Badan Meteorologi, sampai bulan Juni yang akan datang tahun depan, maka angin itu akan bertiup ke arah barat dan utara. Jadi walaupun sempat tutup, tidak akan makan waktu yang lama? Tidak lama, sebentar saja itu. Itu buktinya hanya 2,5 hari kok. Iya. Nah, mengenai hal ini juga Pak, apakah tadi yang Bapak sempat bilang kan sudah ada beberapa komunikasi juga dengan PHRI, dengan banyak pihak-pihak lain kan? Dan media pun seperti itu juga. Pertanyaan saya adalah Pak, apakah ada komunikasi juga dengan media internasional? Karena ini pun sangat berdampak juga dengan pemberitaan kita. Ya tentu saja ini berikutnya setelah Net TV, ya kan, pasti juga saya harus bicara dengan teman-teman media yang lain ya. Tapi yang paling masif sebenarnya ini adalah media sosial. Itu yang paling masif. Karena tidak semua orang punya kesempatan nonton TV. Tapi kalau itu handphone di mana-mana ada, itu Pak. Dia bawa kemana-mana. Itu sangat jauh lebih efektif. Jadi kita himbau ke netizen ya Pak ya, dunia ini dikuasai para netizen. Benar. Kita harus sadar itu. Jadi tidak perlu ada yang terlalu ditakutkan. Begitu sekarang ini sudah mulai nih berdatangan lagi yang tadinya cancel, booking mulai buka lagi nih. Hotel-hotel udah mulai buka lagi nih, cancel. Saya mendengar berita udah mulai menjelang tahun baru sudah mulai penuh lagi itu. Jadi yang penting kita optimis aja Pak ya harusnya. Saya sangat optimis ya, itu tadi because Bali is so big, namanya. Branding Bali itu terlalu besar sehingga ada masalah sedikit saja ini langsung besar gitu. Wah. Itu memang itu salah satu dampak dari kebesaran nama itu. Padahal Bali pun sangat luas. Saya bilang hanya 22 desa dari 716 desa. Radius hanya 8 kilo. Itu pun asumsinya kalau letusan sedahsyat tahun 63. Padahal itu tidak mungkin. Belum bisa dipastikan juga Pak ya? Saya agak optimis. Kenapa? Ini kan alam ya. Alam itu ada hitung-hitungannya. Bukan mistik saya katakan tadi. Kalau mistik nggak ada hitungan. Ini ilmiah. Ini ilmiah. Ilmiah. Nah, sedangkan dari
Bapak sendiri, apakah dari Dinas Pariwisata, Pak? Ini ada rencana tidak sih untuk promosi lagi yang lebih gencar? Oh iya, kita sedang merencanakan Femtrip misalnya, kita undang mungkin media dari luar untuk kita fasilitasi ke Bali, bekerjasama dengan airline, bekerjasama dengan, karena ini yang akan mati bukan cuma pariwisata di Bali, para airline yang tadinya dapat duit itu jadi nggak dapat duit. Oke. Iya kan? Misalnya China Airlines segala macam, dia mau terbang kemana? Mereka harus ngurangin penerbangan juga. Penumpang juga. Jadi dampaknya kemana-mana. Iya. Saya yakin semua pihak akan membantu. Oke, tidak hanya pemberitaan Pak, ada tidak himbauan optimis Pak untuk masyarakat Bali, apalagi untuk yang pegiat pariwisata Bali Pak. Ya, ini sangat penting soalnya kalau tidak optimis semuanya patah semangat seperti apa Pak? Jangan pesimis, ini modal kita masih cukup banyak ya, dan aman. Khusus pada Net TV saya harapkan beritakan yang bagus-bagus, yang indah-indah tentang Bali, dan memang indah toh. Jadi jangan terus orang yang lagi bermuram durian, jalanan yang lagi sepi, itu yang disorot terus kan. Iya benar Pak. Cari dong yang rame, ya kan. Sangat mempengaruhi itu. Jadi itu himbauan saya. Kemudian untuk teman saudara-saudara saya wisatawan domestik, please come, silakan datang. Ini kesempatan bagus. Iya. Agak kurang macetnya. Lagi banyak promo juga Pak karena ini kan ya. Promo, kurang macet. Jauh lebih murah, jadi benar sekali. Ya datanglah rame-rame. Baik, satu lagi Pak, ucapan selamat tahun baru boleh Pak? Iya, selamat tahun baru, selamat Natal. Tapi alangkah baiknya kalau bertahun baru di Bali itu jauh lebih baik saya kira dari bertahun baru di rumahnya masing-masing. Tetap promosi Pak ya. Baik, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Mario Mangkupastika. Pak, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Dan kita semoga ini bisa memberikan harapan dan juga optimisme baru ya Pak untuk warga Bali dan juga para wisatawan yang datang ke Bali. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Itu dia perbincangan saya dengan Gubernur Bali, Bapak Mario Mangkupastika. Jangan kemana-mana karena kami Net Bali masih akan menyajikan berbagai berita menarik lainnya. Tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada kali manis. Sarah Sehan, hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net.
Kemeriahan malam pergantian tahun mewarnai beberapa negara, mulai dari New Zealand, Australia hingga ke Cina. Semua merayakan tahun baru dengan semangat baru. Inilah kemeriahan di salah satu gedung pencakar langit di kota Auckland, New Zealand. Kembang api aneka warna hiasi langit seiring hitung mundur pergantian tahun. New Zealand termasuk salah satu negara yang tahun barunya jatuh lebih dulu dibandingkan negara lainnya di dunia. Begitu juga di Australia. Terletak di Sydney Harbour Bridge, aneka warna kembang api menghangatkan malam pergantian tahun. Sekitar 1 juta orang berkumpul menyambut tahun baru. Selama pesta kembang api berlangsung, Sydney Harbour Bridge dijaga ketat oleh petugas keamanan. Namun hingga pesta malam pergantian tahun baru berakhir, suasana berlangsung aman. Sementara di Cina, pesta kembang api berlangsung meriah di Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Jembatan yang masih dalam proses penyelesaian ini akan dibangun sepanjang 50 km dan menghabiskan biaya sebesar 10,7 miliar dolar Amerika. Dalam salah satu titik pembangunan, para pekerja konstruksi mengabadikan momen pesta kembang api dengan ponsel mereka. Dibanding Indonesia, negara-negara tersebut memang lebih dahulu merayakan pergantian tahun. Berbagai acara digelar, namun yang paling umum dilakukan adalah pesta kembang api. Ucapan dan harapan untuk 2018 diungkapkan oleh para warga negara asing yang berada di Bali, dan berikut adalah tayangannya untuk Anda. Bonne année 2018. I wish a better world with no pollution and everybody is happy. С наступающим Новым годом. I wish you all guys to be happy and safe, to be with your loved ones, to be loved, and to make all your dreams come true, to progress, never stop learning, and keep rocking. Bog svima, sretna Nova godina. In 2018, for all Indonesian people, I wish health, prosperity, and happiness. Happy New Year! Wishing you all the best for 2018. My New Year's resolution is going to be healthier, to train more, and to work harder. Thank you. С Новым роком! We wish you the very best of luck. We wish you to be healthy, wealthy, and have the happiness in your homes. 明けましておめでとうございます。Wish you all the best. Please come to Bali. Happy holiday. 皆さん明けましておめでとうございます。バリに皆さん来てください。Happy New Year. Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga ya. Dan saya Giti Natalia mewakili segenap kru Net Biro Bali mengucapkan selamat tahun baru 2018. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Om Santi 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 Om. Semua, ayo kita sambut, hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu, dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Coba diam walau hanya untuk sejenak, dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmat
menikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai setiap tujuan. Matahari bersinar selalu, ini yang ku minta, penuh semangat tertawa bersamamu teman semua, karena ini saatnya kita nyanyi bersama. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Dengarkan hatimu, pastikan pilihanmu. Esok mentari akan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana.